Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 kelas PAI 3D yang beranggotakan 7 orang, terdiri dari Miftahul Kulutski, Heri Irawan, Ana Anissa Salama, Ajeng Sofia Nurlaila, Sarli Nurfaidillah Fitrianti, Enggar Trianti, dan Mardiatul Misna. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Abdul Walid SPD MPD dengan materi berjudul mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Kurzweil dan Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Pancasila untuk masa depan menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi 1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. 2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai dasar negara. 4. Pancasila sebagai ideologi negara. 5. Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan 6. Pancasila sebagai sistem etika. Hal paling pokok dalam mendalami ilmu pendidikan Pancasila guna masa depan adalah selalu takwa dan berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, selalu adil dan mempertimbangkan segala keputusan, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat maupun keluarga. Kita harus selalu dipimpin oleh kebijaksanaan, harus bersikap adil pada siapapun, tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Pernahkah Anda memprediksi apa yang akan terjadi dengan negara-negara bangsa? Indonesia pada tahun 2045, yakin Indonesia generasi emas. Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 tahun Indonesia merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud 2013, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Indonesia pada tahun 2030 sampai 2045 akan mempunyai usia produktif, yaitu sekitar usia 15 sampai 64 tahun. Usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Kita lihat, menurut data di atas, ekonomi Indonesia sangat menjanjikan walaupun kondisinya saat ini belum dipahami secara luas. Saat ini ekonomi Indonesia berada pada urutan 16 besar. Pada tahun 2030, ekonomi Indonesia akan berada pada urutan 7 besar dunia. Saat ini jumlah konsumen sebanyak 45 juta dan jumlah penduduk produktif sebanyak 53%. Pada tahun 2030, jumlah konsumen akan meningkat menjadi 135 juta dan jumlah penduduk produktif akan meningkat menjadi 71%. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa itu sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain?
Semuanya sangat tergantung kepada bangsa Indonesia. Demikian pula untuk masa depan pendidikan kewarganegaraan sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntunan kemajuan bangsa. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.